What you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah satu software yang menarik. Ini merupakan software contoh salah satu dari virtual machine. Software ini bernama VirtualBox. Jadi VirtualBox ini digunakan untuk ketika kita ingin menambah suatu sistem operasi di dalam satu komputer tanpa menghapus sistem operasi yang utama. Jadi artinya sistem operasi kedua tersebut bisa berdampingan. Terdengar menarik bukan? Lalu bagaimana sih cara menginstal dan cara mengoperasikan VirtualBox tersebut? Baiklah, simak video berikut ini. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menggunakan VirtualBox versi terbaru, yaitu versi 6.1.18. Jadi walaupun nanti ada update terbaru dari VirtualBox-nya, cara penggunaannya itu masih sama saja. Baiklah, yang pertama kita masuk ke browser. Di sini saya ke Google Chrome. Setelah kita masuk ke browser Google Chrome, kita masukkan situs link untuk mendownload VirtualBox-nya dengan memasukkan link virtualbox.org. Lalu kita klik download, dan inilah halaman dari situs virtualbox.org untuk mendownload software tersebut. Untuk link downloadnya nanti akan saya share di deskripsi video agar kalian tinggal klik saja untuk mendownloadnya. Dan pastikan juga Anda mengunduh VirtualBox-nya sesuai dengan sistem operasinya. Di sini saya memakai sistem operasi Windows, maka saya akan memilih untuk mendownload VirtualBox-nya di Windows Host. Kita klik, lalu kita klik OK, lalu kita tunggu sampai proses downloadnya itu selesai. Baiklah, sampai menunggu proses download VirtualBox-nya selesai. Yang kedua itu kita harus mendownload sistem operasi yang akan kita gunakan nanti di VirtualBox-nya. Nah, di sini saya akan mencoba menggunakan sistem operasi Linux Ubuntu. Dan untuk versi sistem operasi Ubuntu tersebut saya rekomendasikan untuk menggunakan versi LTS. Karena mengapa? Karena versi ini adalah versi yang paling stabil. Baiklah, kita langsung saja masuk ke link download untuk mendownload sistem operasi Ubuntu-nya dengan cara memasukkan link ubuntu.com. Untuk link downloadnya juga nanti saya akan share di deskripsi video. Dan ini adalah situs resmi dari sistem operasi Ubuntu. Di sini kita langsung saja klik download. Lalu kita pilih Ubuntu Desktop. Nah, di sini terdapat dua versi, yang dimana ada versi biasa. Versinya itu versi terakhirnya versi 20.10, dan ini adalah versi LTS yang saya bilang tadi, yang saya rekomendasi karena versi ini paling stabil menurut saya. Dan ini versi yang terakhir, versi 20.04.2.0. Baik, kita langsung saja klik download. Lalu kita klik OK. Kita tunggu saja sampai proses instalasinya selesai. Ini untuk file size sistem operasi ini sekitar 2,5 GB. Pastikan
eh, untuk filenya itu harus berekstensi ISO. Setelah kita mendownload software VirtualBox dan sistem operasinya, sebelum kita install, aktifkan dulu virtualization teknologinya. Cara mengaktifkannya itu kalian bisa masuk ke menu BIOS. Tujuan mengaktifkan virtualization teknologi ini agar performa VirtualBox-nya itu semakin meningkat. Pada umumnya teknologi ini sudah ada di seluruh lini prosesor Intel Core. Baiklah, saya akan memberitahu bagaimana cara masuk ke sistem BIOS. Di sini saya langsung restart laptop saya, lalu tekan tombol escape. Lalu di sini di komputer saya klik F10 untuk masuk ke menu BIOS. Ini adalah tampilan sistem BIOS di laptop saya. Lalu kita masuk ke sistem konfigurasinya, lalu ke device configuration, lalu checklist virtualization teknologinya. Setelah di checklist, kita kembali lalu save. Setelah kita aktifkan virtualization teknologinya, setelah itu kita install VirtualBox-nya, buka file yang telah kita download tadi. Klik kanan, klik Run as Administrator, klik Yes, lalu klik Next. Di sini kita bisa mengganti dan membuat folder baru di lokasi sesuai dengan keinginan Anda. Di sini saya akan meletakkannya di lokasi data D. Kita buat folder baru. Saya buat nama foldernya virtual. Klik OK, lalu klik Next, lalu klik Next lagi, lalu klik Yes. Lalu ini ready to install, jadi kita siap untuk diinstal. Lalu klik saja langsung install. Kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Proses instalasinya telah selesai, lalu kita klik finish. Setelah proses instalasinya telah selesai, kita buka VirtualBox-nya, dan ini adalah tampilan awal dari VirtualBox-nya. Untuk memulai pertama kali, kita harus membuatkan suatu program yang akan nanti dieksekusi. Caranya itu kita harus dengan mengklik new, atau bisa dengan shortcut dengan menekan tombol Ctrl N. Di sini kita diperintahkan untuk memasukkan nama dan jenis sistem operasinya. Di sini kita akan mencoba mengoperasikan sistem operasi Ubuntu. Maka di sini saya akan memasukkan namanya Ubuntu. Untuk matching foldernya, kita letakkan ke lokasi virtual yang di data D tadi. Dengan cara mengklik di sini, klik folder, lalu klik data D, lalu klik folder yang telah kalian buat tadi.
klik select folder. Untuk tipenya itu Linux, untuk versinya itu saya pilih Ubuntu 64 bit, lalu klik next. Untuk memory size di sini direkomendasikan berukuran sekitar 1000 MB atau setara dengan 1 GB. Tetapi di sini saya ingin menaikkannya lagi menjadi 2 GB. Saya masukkan 2000 MB atau setara dengan 2 GB. Lalu klik next. Untuk hard disknya kita pilih atau checklist create a virtual hard disk now. Lalu klik create. Untuk tipe file hard disknya kita checklist FDI, lalu klik next. Untuk storage on physical hard disknya kita pilih dynamically allocated, lalu lanjut dengan next. Untuk lokasi file dan ukurannya ini sudah otomatis terletak di lokasi yang kita buat tadi, yaitu di lokasi D, di folder virtual, di folder Ubuntu, dan di ubuntu.fdi. Untuk size-nya itu telah direkomendasikan sekitar 10 GB. Saya rasa ini sudah cukup karena ini hanya untuk tutorial dan dijalankan di VirtualBox saja. Lalu kita lanjut dengan klik create. Nah, setelah muncul nama seperti ini telah selesai dimasukkan. Lalu ini belum bisa di start karena file sistem operasi Ubuntu tadi belum kita masukkan. Maka dari itu kita harus memasukkannya terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Caranya dengan klik di sini setting, lalu masuk ke opsi storage, lalu klik Ctrl IDE, klik yang pada logo disk empty ini, lalu klik di sini, klik choose a disk file, lalu masukkan file sistem operasi yang telah kita download tadi, lalu klik ini, klik open. Nah, ini sudah masuk disknya, lalu kita tinggal klik OK. Baiklah, di sini sudah tertera di storage-nya. Sistem operasinya telah masuk, yaitu Ubuntu 20.04.2.0 dengan ekstensi filenya ISO. Lalu setelah itu kita tinggal klik start. Kita tunggu prosesnya sampai muncul checking disk. Ini untuk select startup-nya, langsung kita startkan saja. Nah, ini telah masuk ke proses booting. Untuk menunggu checking disk, kita tunggu sampai komplit 100%. Proses checking disknya itu telah komplit 100%. Sekarang kita tunggu proses selanjutnya sampai nanti ada muncul dialog setting lebih lanjut. Nah, ini sudah masuk ke sistem operasi Ubuntu-nya. Ada gambar leopardnya. Nah, ini telah masuk ke opsi setting lebih lanjut. Di sini kita pilih English saja, lalu kita klik install Ubuntu. Kita tunggu. Untuk keyboard layoutnya kita pilih English saja, langsung kita continue. Untuk update dan order softwarenya
kita checklist normal installation. Untuk folder object ini saya unchecklist saja. Lalu kita langsung klik continue. Untuk tipe instalasinya, di sini saya pilih erase the disk and install Ubuntu. Lalu kita langsung klik saja install now. Langsung klik continue. Kita tunggu. Nah, ini kita disuruh pilih untuk lokasi time kita. Nah, karena kita berada di lokasi negara Indonesia, maka di sini dapat memilih dengan waktu Jakarta time. Lalu langsung saja kita klik continue. Nah, di sini kita disuruh untuk mengisi data-data pribadi kita. Di sini saya akan menuliskan data saya dengan nama contoh Muhammad Hadi atau Hadi saja. Nah, di sini kita masukkan password. Password ini nanti akan digunakan ketika selesai booting Ubuntu, sama seperti Windows. Untuk masuk ke menu tampilan dari sistem operasi tersebut, di sini saya masukkan passwordnya. Di sini masih fair password. Direkomendasikan itu harus strong, tetapi karena ini tutorial dan dijalankan di VirtualBox saja, tidak masalah. Tapi kalau untuk instalasi sistem operasinya di utama itu harus strong. Ini kita confirm passwordnya harus sama dengan yang dimasukkan di awal. Lalu di sini kita checklist request passwordnya ketika login, lalu klik continue. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Proses instalasinya telah selesai dan berhasil. Nah, di sini kita disuruh untuk merestartnya terlebih dahulu. Langsung saja kita klik restart now. Kita tunggu. Nah, ini sudah masuk ke proses bootingnya. Kita tunggu saja sampai proses bootingnya telah selesai. Nah, di sini kita proses login. Kita klik saja username yang telah kita buat tadi. Lalu kita masukkan password yang telah kita buatkan pada pengisian biodata tadi. Langsung klik saja enter kalau telah selesai masukkan password. Nah, di sini kita disediakan untuk
mengkoneksikan akun online kita, bisa melalui Ubuntu, bisa melalui Google, bisa melalui Nextcloud, dan juga bisa melalui Microsoft. Di sini saya langsung skip saja. Untuk live page-nya itu langsung saya next-kan saja. Ini langsung next-kan saja. Untuk layanan lokasinya bisa kalian checklist atau juga bisa kalian unchecklist. Ini langsung saya next-kan saja. Nah, you are ready to go, berarti sistem operasinya telah siap digunakan. Kalau kita klik done, nah ini telah masuk ke halaman desktop dari Ubuntu. Proses instalasinya itu telah selesai. Di sini kita bisa langsung mengoperasikannya. Kita coba dengan membuka browser. Kita coba klikkan atau masukkan ke situs Google. Nah, sekarang kita bisa menjalankan dua sistem operasi secara berdampingan tanpa harus menghapus sistem operasi utamanya. Setelah kita close. Untuk mematikan sistem operasi Ubuntu ini, caranya mudah saja. Kalian tinggal klik icon segitiga terbalik di kanan pojok ini, lalu klik power off atau log out, lalu klik sekali lagi power off ketika kalian ingin mematikannya, lalu klik power off, dan sistem operasi telah dihentikan. Baiklah, sekian tutorial dari saya. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.